Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Wijayanti dengan NIM 201011191200012. Saya Siti Aulia Melinda dengan NIM 201011191200016. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan 4 poin yang terdapat dalam materi pengantar pendidikan. Yang pertama, tripusat pendidikan. Yang kedua, pengaruh timbal balik tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Tentunya kalian tahu kan siapa beliau? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Tripusat pendidikan meliputi 3 poin yang dikemukakan oleh beliau. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, pendidikan di lingkungan masyarakat. Sebelumnya, apa sih tripusat pendidikan itu? Tripusat pendidikan adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan. Tripusat pendidikan adalah 3 pusat pendidikan yang meliputi 1. Pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga adalah proses pembelajaran yang terjadi yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada di dalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. Di dalam keluarga, seorang anak belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Keluarga merupakan miniatur terkecil dari masyarakat yang bertanggung jawab mendidik individu anak agar menjadi masyarakat yang bermoral. Dalam pandangan lain, keluarga adalah kelembagaan masyarakat yang memegang peran kunci dalam proses pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan di dalam sekolah. Pendidikan dalam sekolah adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, bahkan perguruan tinggi. Sekolah mempunyai tujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik sehingga lembaga tersebut menghendaki kehadiran kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum bertingkat. Yang ketiga adalah pendidikan di dalam masyarakat. Pendidikan dalam masyarakat berpengaruh penting dalam proses pendidikan anak. Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya, serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, dan sebagainya, manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya pengaruh timbal balik tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sebenarnya dipengaruhi oleh hereditas lingkungan, proses tumbuh kembang, dan fitrah. Pertumbuhan selalu diikuti dengan perkembangan. Menurut William Crane dalam bukunya Theories of Development, Context and Application, menjelaskan tentang Jadi saya akan menjelaskan tentang analisa pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendidikan formal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan secara langsung oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah melalui kementerian atau dinas pendidikan secara berjenjang. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah menyelenggarakan pendidikan untuk warga negaranya melalui jalur-jalur pendidikan yang disesuaikan dengan usia, perkembangan fisik dan psikis, karakteristik pendidikan yang dilaksanakan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Karena kepentingan tersebut, maka pemerintah mendirikan pendidikan formal dari level terendah hingga level tertinggi.
Nah, pendidikan formal itu menurut aturan undang-undang meliputi yang pertama, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia ini seperti TK, TPA, atau KB yang rentan usianya 3-5 tahun. Yang kedua, pendidikan dasar, yaitu yang awalnya hanya 6 tahun sesuai dengan perkembangan konsep, maka sekarang akan menjadi 9 tahun, yaitu penggabungan antara sekolah dasar dengan SMP atau MTS. Yang ketiga, yaitu sekolah menengah atas yang terfokuskan kepada SMA, SMK, atau aliyah. Yang keempat, perguruan tinggi. Perguruan tinggi berupa institusi sekolah tinggi maupun pendidikan diploma. Nah, yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Apa itu pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Apa aja sih fungsi dari pendidikan nonformal? Nah, yang pertama, pendidikan nonformal itu berfungsi sebagai pengganti. Artinya, jika warga masyarakat itu tidak dapat memiliki akses untuk mengikuti pendidikan formal atau putus sekolah seperti DDO, maka dapat mengikuti pendidikan nonformal. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penambah pada pendidikan formal. Artinya, jika peserta didik merasa tidak puas dengan keterampilan dan sikap yang didapat dari pendidikan formal, maka dapat mengikuti pendidikan non formal seperti bimbingan belajar atau les privat. Nah, yang ketiga, fungsinya sebagai pelengkap. Artinya, jika peserta didik merasa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didapat dari pendidikan formal itu belum mencukupi, maka bisa menambah dengan melalui pendidikan non formal, seperti kursus komputer, kursus kepribadian, atau bahasa asing. Tiga, yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan keluarga di mana keluarga berfungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah perkumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh individu yang bernaung di dalamnya. Begitu pentingnya keluarga dari kehidupan manusia bagi individu melalui sekelompok orang. Dasar pendidikan informal berdasarkan Undang-Undang Sidiknas bagian ke-6 tentang pendidikan informal pasal 27, yaitu yang pertama, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua, hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tujuan pendidikan informal. Sekalipun tidak ada tujuan pendidikan dalam keluarga yang dirumuskan secara tersurat, tetapi secara tersirat dipahami bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga pada umumnya adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, beragama, bermoral, dan menjadi masyarakat yang baik. Jadi dapat disimpulkan tujuan pendidikan informal adalah tujuan pendidikan yang membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan anak tersebut. Jadi kita ada sedikit kata-kata mutiara nih tentang pendidikan yang telah kita jelaskan tadi di atas, yaitu yang berbunyi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, namun yang terburuk adalah menunda sesuatu barang semenit sekalipun. Selanjutnya kita akan membahas tentang sarana dan prasarana pendidikan. Apa saja sih dan apa itu sarana dan prasarana pendidikan? Jadi, sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu alat pelajaran. Alat pelajaran ini seperti merekam kegiatan belajar. Maksud dari rekam-merekam yaitu cara kita untuk menulis, mencatat, menggambar, menempel, seperti halnya menggunakan kapur, spidol. Adapun selain rekam-merekam itu seperti di pelajaran olahraga yang kita menggunakan bola, adalah sebagai alat peraga. Sebagai alat peraga adalah segala macam alat yang digunakan untuk memeragakan atau mewujudkan sehingga secara terlihat. Alat peraga terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung
Secara langsung artinya guru itu membawakan sebuah alat tersebut yang akan ditampilkan kepada peserta didik. Yang kedua, secara tidak langsung artinya guru membawakan sebuah duplikat. Ketiga, yaitu media pendidikan. Kadang orang menyebut semua alat bantu pendidikan itu media, padahal bukan. Alat pelajaran dan alat peraga memerlukan keberadaan guru. Alat pelajaran dan alat peraga membantu guru dalam mengajar. Media atau medium dalam konteks pendidikan mempunyai makna sama dengan media dalam komunikasi. Karena pendidikan juga komunikasi. Komunikasi antara pendidik dengan pendidik dan yang dididik. Media komunikasi merupakan perantara penyampaian pesan atau message yang berupa informasi dan sebagainya dari komunikator atau pembicara dengan ke komunikan yang diajak bicara. Yang keempat yaitu standar sarana dan prasarana. Tentunya standar sarana dan prasarana antara jenjang SD, SMP, dan SMA itu sangat berbeda. Karena semakin tinggi jenjang yang kita tempuh, maka sarana dan prasarana itu harus lebih lengkap. Seperti halnya ketika kita SD, kita tidak dapat menemui ruang laboratorium fisika atau komputer. Maka kita akan menemuinya ketika kita SMP atau SMA. Yang kelima yaitu pentingnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana harus tepat guna. Kita akan membahas tujuan dan manfaat pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan sesama. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana atau kelengkapan sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, berfungsi untuk mendukung kelancaran. Dan yang terakhir, berfungsi mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana. Membahas tentang pengaruh sarana dan prasarana dalam menunjang kualitas siswa. Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama dan pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Sekian dari kelompok 5. Semoga apa yang kami bawakan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.